Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Beranak Dalam Kubur 2007. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang ciwi di rumahnya yang terkena serangan santet bertubi-tubi hingga mengakhiri hidupnya. Di dalam kuburnya, ia bangkit dan melahirkan seorang bayi. Mamal dan temannya bekerja mengurusi mayat di rumah sakit. Tak disangka, Mamal horny melihat mayat baru itu. Woi, mayat masih dicium juga. Sakit loh. Mereka membawanya ke kamar mayat. Teman Mamal keluar untuk ngodot, sedangkan si Mamal masih ada di dalam kamar mayat digangguin. Mamal melihat kembali si mayat. Tiba-tiba mayatnya berdiri. Bukannya lari, ia malah mendekat. Temannya Mamal masuk lagi ke kamar mayat untuk mencari Mamal. Ia menemukan Mamal udah terkapar tanpa nyawa dan yang pasti didatangi si mayat. Film pun dimulai. Scene pindah ke Butania bersama mahasiswanya yang mau praktikum di kamar mayat. Namun, seorang dokter memberitahu Butania jika kamar mayat lama udah ditutup. Sekarang ini kami sudah menyediakan kamar mayat yang baru dengan fasilitas yang cukup baik. Titas senyum-senyum sendiri melihat Jovan. Jessie yang melihat tingkah Titas pun menghampirinya. Jovan tambah dilihat tambah lumayan juga ya. Jessie mendapat telepon, sedangkan Jovan menghampiri Titas untuk menanyakan keberadaan Brian dan Kayla. Kayaknya tadi mau ke kamar mayat deh. Titas pun mencari Brian dan Kayla hingga bertemu Jovan dan Jessie. Karena Jessie penasaran dengan kamar mayatnya, ia nyelonong masuk. Tiba-tiba mayat di belakangnya bangun. Ternyata itu ulah Brian dan Kayla. Mereka keluar dan penasaran dengan ruangan yang tertutup rapat. Brian merusak gemboknya dan masuk ke ruangan itu. Ternyata di dalamnya ada mayat kadaver yang telah terbungkus plastik. Bagi kalian yang belum tahu apa itu mayat kadaver, silahkan searching sendiri ya. Oke, lanjut. Kok gak mau ya? Ya mungkin aja nih mayat kadaver. Jadi udah dikasih formalin. Kayla yang ingin membuka plastik si mayat malah menjatuhkan si mayat. Nggak mau tanggung jawab, Brian dan Kayla malah kabur. Sedangkan Jovan yang mengangkat mayat itu. Mereka segera kabur. Tak lama, Brian dan Jessie keluar. Scene beralih ke kegiatan dugem ala anak muda. Kayla cerita jika kating mereka akan praktikum anatomi. Mendengar cerita ini, Titas semakin takut. Lagi di sini ngomongin mayat kadaver aja ya. Lo masih trauma ya gara-gara kejadian kamar mayat itu? Jessie dan Titas ke toilet. Titas cerita jika ia mempunyai perasaan lebih ke Jovan. Jadi lo suka sama Jovan? Ya udah sih, terserah lo, asal lo yakin. Malamnya, Jessie mendapat telepon iseng dari Jovan. Gue cuma pengen nelfon lo aja. Sayang banget ya pulsanya. Pak Tarjo sebagai penjaga rumah sakit melihat kamar mayat lama terbuka. Ia segera menguncinya kembali. Pagi hari, Kayla terbangun dengan rambut rontok di kasurnya. Brian ganti baju dan nyeruput kopi. Tiba-tiba ada yang lewat. Ia pun ngecek, namun gak ada siapa-siapa. Di kampus, Titas memberikan makanan untuk Jovan. Gak pakai lama, Jovan menikmatinya ditemani Titas. Ini bikinan lo. Iya iyalah bikinan gue. Kalau nggak ngapain gue bawain bareng lo. Jovan, Jessie, dan Kayla siap-siap mau praktikum. Karena penasaran, mereka membuka mayat kadavernya. Uniknya, Jovan gak mau menyebutnya mayat. Hakikatnya tetap manusia, Jess. Ini nih, disebut manusia kalau misalnya dia masih nafas. Tapi kalau dia udah gak nafas lagi, lebih pantas disebut benda.
Di tempat lain, Titas juga membuka mayat kadaver lain. Tiba-tiba, karena kebelet pipis, Titas masuk ke kamar mandi tua. Akibatnya, Titas kabur dan ditenangkan Jesse. Di perpustakaan, Brian gak sadar jika sedang diintai setan. Ia pergi ke lorong kampus, namun Kayla menghadap Butania untuk konsultasi tentang tugasnya. Mereka sudah selesai. Ia merapikan berkas-berkasnya. Kayla keluar dan bertemu Jesse. Ia cerita jika habis ngeliat hantu di ruang kerjanya Butania. Mukanya itu mirip kayak mayat yang waktu itu kita lihat di rumah sakit itu. Malam hari, Brian baru pulang. Ia masuk ke rumahnya, namun teror masih berlanjut. Berbekal seberkas cahaya korek, Brian keliling rumah hingga menemukan sesuatu, dan yang pasti si hantu muncul. Kebetulan Kayla mampir ke rumah Brian. Ia langsung masuk. Setelah mencari kesana kemari, Kayla menemukan Brian udah terkapar tanpa nyawa. Dan tentu saja si hantu datang. Jesse ke rumah Kayla. Ia langsung masuk dan naik tangga. Jesse menemukan Kayla menangis karena mengetahui jika Brian meninggal. Hari berikutnya, di kelas Titas merenung. Jovan pun datang mengabarkan jika Kayla masih syok. Ya maklum lah, dia udah ngeliat mayat Brian. Diteror hantu lagi. Titas merasa semua hal ini dikarenakan kesalahan mereka yang masuk kamar mayat yang telah ditutup itu. Kita tuh udah ngelakuin kesalahan yang memang kita sendiri, tuh nggak sadarin. Di sana itu cuma lihat. Kayla masih sedih. Ia sendirian di kelas dan yang pasti si hantu datang. Titas sendirian di lorong kampus. Ia melihat ada ibu menggendong bayinya di salah satu kelas. Tiba-tiba, Kayla beranjak pergi, namun si setan terus ngikut. Kayla naik tangga, namun masih diikuti si setan. Titas pulang, namun gagang pintu bergerak sendiri. Ia nggak peduli dan langsung masuk. Titas ke kamar. Tiba-tiba lampu jatuh dan si setan muncul. Titas cuci muka, sementara si setan numpang lewat. Titas pun kembali ke kamar. Diam-diam, Jesse masuk kamar mayat. Ia membuka salah satu mayat. Kebetulan ada Butania. Beliau marah-marah karena mahasiswa nggak boleh masuk kamar mayat jika sedang tidak ada praktikum anatomi. Kayla masih merenung di rumahnya. Ia mengambil minum. Tak sadar ada setan di belakangnya. Lampu jatuh sendiri dan Kayla dijatuhkan dari lantai 2. Kayla pun tak sadarkan diri bersimpah darah. Jovan sedang fokus main HP. Seseorang bertanya jam berapa sekarang. Jam 9:30. Jovan melihat Ciwi aneh di sampingnya. Untung itu adalah Ciwi beneran. Titas datang dan mereka langsung naik mobil. Jesse yang masih di kampus kebingungan sendiri. Ia keluar dan pulang. Titas membawa Jovan ke kosannya. Lo tidur di atas aja ya? Mereka pun naik tangga. Ternyata Jesse mampir dulu ke rumah sakit. Ia mencoba masuk lagi ke kamar mayat terlarang. Jesse berhasil membuka pintu, namun ia dihalangin Pak Tarjo, penjaga rumah sakit. Jesse pun menceritakan alasan mengapa ia ingin masuk ke kamar mayat itu. Setelah saya dan teman-teman saya masuk dalam ruangan itu, kami itu diteror sama hantu perempuan. Titas habis bebersih dan ganti baju. Ia naik tangga untuk mengintip Jovan yang udah tidur. Tak disangka si setan menemani Jovan. Titas lari ke kamarnya. Beruntung Jovan nyusul. Titas pun menceritakan kejadian yang ia lihat kepada Jovan. Pak Tarjo cerita,
Mayat kadaver itu dibiarkan terkunci di dalam kamar mayat lama karena mayat itu membawa petaka. Pak Tarjo sudah mencoba menguburkannya beberapa kali, namun mayat itu selalu kembali. Makanya saya berpikir lebih baik mayatnya dikucilkan saja dalam kamar mayat yang sudah tidak dipergunakan itu lagi. Semenjak mayat itu ditemukan keluar sendiri dari kuburannya, tidak ada satupun keluarga yang mengambilnya. Ya masa ada sih wanita yang sudah meninggal dalam keadaan hamil telah dikuburkan masih bisa melahirkan, Pak? Dalam hal ini, sikap ilmiah kita tidak ada artinya sama sekali. Adapun nasib bayi yang dilahirkan si mayat sudah dikuburkan dengan layak. Untuk menyelesaikan semua ini, Pak Tarjo menyarankan mereka menemui Mbah Harjo. Dia paranormal. Terserah Bapak baiknya aja deh. Ternyata Kayla selamat. Ia naik mobil buru-buru hingga menabrak drum dan mobilnya nggak berfungsi. Disinilah si setan muncul dan Kayla menemui ajalnya. Mbah Harjo cerita, jika mayat itu dihamili seorang laki-laki yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan malah mengirimkan santet, lalu membuang mayatnya sembarangan. Mayat itu mempunyai sahabat bernama Mayang. Kamu temui dia untuk tanya-tanya. Jesse sampai di kosannya dan cuci muka. Ia dikagetin teman sekosnya yang muncul tiba-tiba. Mau ke kamar, teman kos itu muncul dari arah yang lain. Jesse kembali ke wastafel dan si teman kos udah hilang. Ia turun tangga dengan keadaan lampu yang mati nyala. Tentu saja si setan gak mau ketinggalan. Jesse masuk kamar, yang pasti si setan ngikut. Paginya Jovan menemui Jesse dan mengabarkan jika Kayla meninggal karena kecelakaan. Mereka pun menghadiri pemakaman Kayla. Jesse menunjukkan SMS terakhir Kayla kepadanya sebelum ia meninggal. Masalahnya, Jesse nggak tahu maksudnya apa karena kata-katanya terbilang rancu. Sebelum dia meninggal tuh dia pasti SMS itu dan gue yakin banget tuh pasti ada maknanya, Van. Jesse juga cerita habis menemui dukun dan diberi alamat rumahnya Mayang. Ya mungkin emang ada baiknya kita harus ke sana kali, Van. Jesse ke perpustakaan. Tentu saja si setan datang. Jesse kabur dan bertemu Jovan. Namun di saat seperti ini Jovan malah mengungkapkan perasaannya kepada Jesse. Sorry, gue gak bisa. Jesse kabur namun dikejar Jovan sampai di lorong rumah sakit untuk menegaskan ucapannya tadi. Lo butuh waktu selama yang lo mau. Gue tunggu. Jovan duduk di lorong perpustakaan, tentu saja ditemani si setan. Tak sengaja Jesse melihat Jovan berbicara dengan Titas. Jesse ke kelas dan didatangi Titas. Ia cerita jika Jovan minta tolong kepadanya untuk meyakinkan Jesse agar mau menerima pinangan Jovan. Gak apa-apa lagi, Jess. Kalau misalnya memang mau sama dia. Titas mengemasi bajunya. Jesse menelpon tapi selalu ia tolak. Ketika mau pergi, si setan lewat di belakang Titas. Titas dicekik menggunakan tali tas hingga ia berguling menuruni tangga. Jovan dan Jesse ke rumah Titas. Karena nggak dikunci, mereka langsung masuk dan menemukan Titas bersimpah darah. Mereka membawanya ke rumah sakit. Di lorong rumah sakit, Jesse bersikuku ke rumah Mayang secepatnya. Besok kita pergi ke sana. Sekarang gue anterin lo pulang dulu ya. Di rumah, Jesse mandi kumkum. Tentu saja si setan muncul dari bak mandi. Untung hanya mimpi. Jesse ke kamar dan ada yang menyentuh kepalanya. Jesse beranjak pergi, namun si setan muncul. Ia sudah pasrah, beruntung si setan hilang. Jesse pun memutuskan tidur, namun ada setan di balik selimutnya. Setan itu berpindah ke belakangnya. Untung hanya mimpi. Keesokan harinya,
Jovan dan Jesse sampai di rumah Mayang. Mayat itu bernama Jasmine. Mereka diajak masuk ke kamar Jasmine. Sambil ngudut, Mayang cerita jika Jasmine bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Suatu hari, Jasmine beradu gabrut dengan lelaki bernama Ferdi hingga membuahkan hasil. Dan tentu saja si Ferdi nggak mau tanggung jawab. Pertengkaran ini disaksikan Mayang. Tapi ini anak kamu, Ferdi. Apa buktinya? Kamu tidur sama semua laki-laki. Sejak saat itu, Jasmine pergi ke tempatnya Ferdi dan belum kembali sampai sekarang. Anehnya, Mayang selalu melihat Jasmine dalam mimpinya. Setiap malam Jumat, Mayang selalu mendengar Jasmine bernyanyi di kamar itu. Tapi ketika pintunya saya buka, kamar ini kosong dan sunyi. Jovan dan Jesse membawa Mayang menemui Pak Tarjo untuk kemudian melihat mayat Jesse. Tadi malam, Pak Tarjo menemui Mbah Harjo. Beliau mengabarkan jika Jasmine minta dikuburkan di halaman belakang rumahnya. Jesse pun sadar hal ini berhubungan dengan SMS terakhir yang dikirimkan Kayla sebelum meninggal. Tanahku bukan di tanah ini. Dan mungkin itu artinya Jasmine gak ingin mayatnya terlantar seperti ini. Mayat Jasmine langsung dikeluarkan dari kamar mayat dan dibawa menggunakan mobil Jovan menuju kampung halamannya. Sampai di tempat, Mayang yang mengetuk pintu pertama kali. Terlihat ia sudah sangat akrab dengan ibunya Jasmine. Mayang memperkenalkan ibunya Jasmine dengan Jovan dan Jesse. Ia langsung to the point mengabarkan jika mereka mengantarkan jenazah Jasmine untuk dimakamkan di rumah ini. Jasmine masih hidup kok dibilang mati. Barusan itu Jasmine telepon ibu. Dia bilang kalian mau datang ke sini. Karena si ibu nggak percaya, Jovan menunjukkan mayat Jasmine yang ada di dalam mobilnya. Mereka pun memanggil warga untuk memakamkan mayat Jasmine. Scene pindah ke Ferdi yang sendirian di parkiran. Ia masuk mobil dan langsung memacu mobilnya. Tak sengaja ia menabrak orang. Setelah dicek nggak ada apa-apa. Ferdi kembali ke mobil dan arwah Jasmine pun datang. Disinilah Ferdi ditabrak kemudian diseret oleh Jasmine. Scene flashback ketika Ferdi menguburkan jasad Jasmine sembarangan. Terakhir, Ferdi dieksekusi dengan cara dibanting. Di ending, Jesse memutuskan pindah kuliah karena ia nggak kuat mengingat kenangan buruk bersama teman-teman kesayangannya. Kalau emang itu keputusan lo, semoga itu yang terbaik. Di lorong kampus itu, Jesse mengingat kebersamaan bersama teman-teman kesayangannya untuk terakhir kali. Film pun berakhir. Satu hal yang masih menggantung, yaitu bagaimanakah dengan nasib Titas? Bagi kalian yang punya pendapat atau teori lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Film ini mendapat 3,2 dari IMDb. Apakah serendah itu? Jangan khawatir. Untuk rating versi saya bernilai 5,1. Sampai di sini rangkum film Beranak dalam Kubur 2007 dan see you next video.